Film berawal dari diperlihatkannya Departemen Penggalian Perang pemerintah Korea Selatan yang menemukan benda-benda bersejarah serta kerangka-kerangka jasad para korban perang. Semua korban diidentifikasi sebelum dimakamkan dengan layak dan ada salah satu jasad teridentifikasi bernama Lee Jin-suk. Saat diperiksa ternyata namanya tidak ada di dalam daftar para tentara yang gugur di medan perang. Dan saat mereka memeriksa daftar veteran yang masih hidup, ternyata nama Jin-suk masuk di dalam daftar yang selamat. Kemudian Departemen Penggalian mencoba menghubungi Jin-suk untuk memastikannya. 할아버지, 전화 왔어요. 6분이래요. 안녕하세요. 여긴 6.25 유해 발굴 사업단입니다. Setelah Jin-suk menerima telepon itu, Jin-suk segera bersiap pergi ke sana dan sebelum pergi, Jin-suk sempat melihat foto masa mudanya bersama ibu dan kakaknya. Jin-suk mengeluarkan sepatu kulitnya yang sudah terlihat sangat kuno dan Jin-suk teringat dengan masa lalunya. Kita akan dibawa flashback ke Juni tahun 1950 di Seoul saat peperangan belum berlangsung. Kita diperlihatkan seorang pemuda bernama Lee Jin-tae. Saat itu Lee Jin-tae bekerja sebagai tukang semir sepatu. Di sana dia bertemu dengan adik kesayangannya yang bernama Lee Jin-suk dan saat itu Jin-suk masih menjadi seorang pelajar. Di depan toko sepatu, Jin-suk melihat dan berkata kalau kakaknya bisa membuat sepatu yang lebih bagus dari sepatu di toko itu. Namun Jin-tae hanya bisa tersenyum. Kemudian Jin-tae memberi adiknya sebuah pena yang dibelinya yang sudah lama diinginkan adiknya. 고마워요. 멋있다. Saat itu, ibu mereka memiliki kedai makanan dan ibunya dibantu oleh calon istri Jin-tae yang bernama Yong-shin, sedangkan ayah mereka sudah lama tiada. Jin-suk memiliki penyakit jantung yang membuatnya tidak bisa bekerja keras untuk membantu kakaknya saat itu. Keluarga mereka terlihat bahagia, makan bersama, bercanda, dan tertawa bersama. Namun keesokan harinya saat Jin-tae sedang bekerja seperti biasa bersama sahabatnya yang bernama Yong-suk, Jin-suk tiba-tiba datang dan mengabarkan kalau Korea Selatan dan Korea Utara akan berperang. 벌칙당 가르쳐줄 거지? 아무 얘기 못 들었어? 전쟁이 어때? 휴가 중인 장병들은 지금 즉시 소속 부대로. Korea Utara mulai menginvasi Korea Selatan sehingga penduduk Seoul mulai mengungsi ke arah selatan. Saat itu adik terkecil Jin-tae sedang sakit dan Jin-tae pun pergi mencari apotik untuk membeli obat. Bersamaan dengan itu Jin-suk dan keluarganya tiba-tiba didatangi para tentara selatan. Karena Korea Selatan saat itu membutuhkan pasukan tentara tambahan, maka setiap keluarga yang memiliki anak laki-laki yang berumur 18-30 tahun diwajibkan ikut berperang. Jin-suk yang mengaku berumur 18 tahun pun akhirnya dibawa oleh para tentara itu. Jin-tae yang mengetahui adiknya telah dibawa para tentara selatan segera mengejarnya dan menemukan adiknya di kereta. Saat ingin membawa adiknya pergi dari sana, dia dihalangi oleh para tentara itu. Para tentara itu tidak mengizinkan mereka turun dari kereta karena mereka berdua diwajibkan ikut berperang. Jin-tae mencoba melawan para tentara itu. Mereka berdua pun akhirnya dibawa oleh para tentara tersebut. Di medan perang, Jin-tae tidak membiarkan adiknya jauh dari dirinya karena dia khawatir dengan penyakit adiknya. Di camp, mereka mendapat perintah dari sang komandan untuk bertahan sampai mati karena saat itu Korea Utara berhasil menguasai daerah selatan. 후퇴는 없다. 퇴각하면 내 손에 죽는다. 유산이 밀리면 해운대 앞바다에 빠져 죽는 길뿐이다. Saat mereka tiba di tempat yang telah ditentukan dan sedang makan bersama, tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan Korea Utara. Saat itu, penyakit jantung Jin-suk tiba-tiba kambuh dan Jin-tae pun segera memberi pertolongan.
Hal tersebut membuat Jintai sangat khawatir dengan kondisi adiknya. Jintai menemui sang komandan dan berjanji akan melakukan apa saja saat melawan Korea Utara asalkan adiknya bisa dipulangkan. Sang komandan pun setuju jika Jintai bisa melakukan pencapaian besar dalam melawan Korea Utara, adiknya akan dipulangkan. 동생만 보낼 수 있다면 뭐든지 하겠습니다. 탱크 까고 김일성 먹다고 진지 까부순다면 자네 동생 후송이 아니라. Dan karena ambisinya itu, saat ada perintah menanam ranjau di garis pertahanan, Jintai mengajukan diri secara sukarela untuk menjalani tugas tersebut. Mendengar keputusan kakaknya, Jinsuk pun terkejut. 혼자만 걸려 나는. 형! Saat mereka berhasil menanam ranjau tersebut, tiba-tiba mereka diserang oleh para tentara Korea Utara. Prajurit yang lain ingin segera mundur dan menyelamatkan tentara lain yang terluka. Namun karena ambisinya yang ingin memulangkan adiknya, Jintai meminta mereka tetap bertahan dan melawan para tentara Korea Utara tersebut. Karena keegoisannya, sang komandan pun memprotes sikap Jintai yang seenaknya. Namun saat itu hanya satu yang ada di pikiran Jintai. Dia hanya ingin melakukan pencapaian yang besar agar adiknya bisa dipulangkan. Mengetahui ambisi kakaknya tersebut, Jinsuk pun marah dengan kakaknya dan menyuruh kakaknya untuk berhenti melakukan hal itu. 다시는 그러지 않겠다고 나오 약속해. Peperangan terus berlangsung, mereka hanya terus bertahan dan persediaan makanan pun semakin menipis. Di antara mereka ada yang menyerah dan bahkan ada yang sampai bunuh diri karena merasa putus asa. Melihat kekacauan itu, Jintai berinisiatif meminta sang komandan untuk segera menyerang Korea Utara daripada mereka harus bertahan dan mati kelaparan di sana. Apalagi Korea Utara tidak akan pernah menyangka kalau Korea Selatan akan menyerang. Mendengar itu, banyak dari mereka yang setuju dengan perkataan Jintai dan sang komandan pun menurutinya. Malam harinya mereka bersiap untuk menyerang, tetapi sang komandan tidak mengizinkan Jinsuk ikut dalam penyerangan itu atas permintaan Jintai. Saat itu karena dalam kondisi tidak ada persiapan, Korea Utara pun habis-habisan harus bertahan dan ternyata diam-diam Jinsuk juga ikut dalam penyerangan tersebut. Di tempat lain, Jintai menyusup masuk ke dalam bunker seorang diri dan menyerang para tentara Korea Utara di sana. Jintai menyiram bunker Korea Utara dengan minyak kemudian meledakkannya dengan bom. Korea Selatan mendapatkan kemenangan dari serangan tersebut. Setelah itu, mengetahui adiknya ikut serta dalam penyerangan sebelumnya, Jintai mencari dan menemui Jinsuk. Dia bersyukur adiknya masih selamat, tapi Jinsuk sangat marah dengan kakaknya karena tindakan kakaknya yang mengorbankan nyawanya untuk dirinya. Jinsuk tidak ingin pulang jika tidak bersama kakaknya. 더 이상 윗사람들한테 적재를 빼달라 말라 부탁하지 뭐. 형 목숨 담보로 받은 훈장으로 나더러 집에 가라고. Karena kemenangan itu, tentara Amerika Serikat pun berhasil mendarat di Incheon dan akan membantu mereka. Karena keberanian Jintai yang membuat Korea Selatan menang dari serangan sebelumnya, komandan memberikan misi baru kepada Jintai untuk memimpin sebagian pasukan tentara Korea Selatan untuk mengibarkan bendera di atas gunung Baekdu di dekat perbatasan Cina. Karena keberaniannya itu, Jintai menjadi prajurit kebanggaan di sana. Bahkan Jintai diangkat menjadi sersan serta ikut diundang dalam perjamuan dengan para petinggi tentara Amerika Serikat. Sejak pencapaian kakaknya itu, Jinsuk merasa sikap kakaknya telah berubah. 네가 대신 좀 써라. 이따 보자. 아니 형. Oktober 1950, tentara Korea Selatan kembali melakukan penyerangan di Pyongyang, Korea Utara. Dalam misi itu, mereka diminta untuk menangkap komandan dari pasukan Korea Utara. Dan lagi-lagi Jintai menyusup masuk seorang diri dan berhasil merebut senjata mesin tentara Korea Utara. Melihat komandan Korea Utara akan kabur dari sana, Jintai segera mengejarnya. Namun Jintai sempat dihentikan oleh adiknya. Tetapi Jintai bersikeras tetap mengejar komandan Korea Utara tersebut karena ambisinya menyelesaikan misi di sana agar adiknya bisa dipulangkan. Jintai pun berhasil menangkap komandan Korea Utara itu. Tapi dari penangkapan tersebut, salah satu tentara Korea Selatan tertembak di sana.
Korea Selatan menang dalam peperangan tersebut, tetapi tentara yang tertembak sebelumnya juga harus tewas. Jin-suk mulai kesal dengan kakaknya karena tujuan kakaknya yang egois tersebut menyebabkan nyawa orang lain pun melayang. 왜 그래? 대체 넌 위한 거야. 영만형 왜 죽었는지 알아? 영만형 안 죽었어. Penyerangan untuk membuat mundur pasukan Korea Utara pun kembali dilanjutkan, dan saat mereka tiba di pedesaan, para tentara Korea Selatan melihat kejamnya para tentara Korea Utara membantai rakyat di sana. 1시간 동안 시체 수습 포기한다. Sebelum mereka meninggalkan tempat itu, mereka menemukan bunker tentara musuh. Salah satu tentara Korea Selatan pun langsung membakar bunker itu. Ternyata masih ada beberapa tentara musuh berada di sana. Dan salah satu dari mereka adalah sahabat Jin-tae dan Jin-suk, yaitu Yong-suk. Yong-suk berkata dia dipaksa bergabung dengan Korea Utara dan jika dia menolak, dia akan ditembak mati. Tetapi Jin-tae sudah sangat membenci tentara Korea Utara. Bahkan sahabatnya pun sudah dianggapnya musuh saat itu. Jin-tae akan mengeksekusi mati sahabatnya itu karena Jin-tae menganggap dia adalah seorang pengkhianat. Namun Jin-suk berusaha melindunginya. Jin-suk mengancam akan melaporkan tindakan kakaknya tersebut karena mengeksekusi tawanan yang sudah tidak bersenjata. Usaha Jin-suk pun berhasil dan Yong-suk serta beberapa tentara Korea Utara yang tertangkap saat itu dijadikan tawanan. Dari Yong-suk, Jin-suk mengetahui kabar keluarganya saat itu yang sudah kembali ke Seoul. Yong-suk mengatakan jika ibu Jin-suk sedang sakit dan Yong-sin, calon istri Jin-tae, kesulitan mengurus mereka semua karena saat itu komunis melarang mereka membuka kedai makanannya dan Yong-sin terpaksa harus ikut komunis demi mendapatkan bantuan makanan. 인민군 등살에 가기도 못하니까 아줌마랑 동생들 챙기느라 고생이 이만저만이 아니래. Keesokan harinya, Sang Sersan mengucapkan selamat kepada Jin-tae karena dia mendapatkan medali kehormatan atas upaya yang dia lakukan saat menangkap komandan pasukan Korea Utara sebelumnya. Setelah itu, Jin-tae meminta adiknya agar segera pulang. Dia telah mendapat izin dari sang komandan untuk memulangkannya, tetapi Jin-suk menolaknya. Jin-suk mengatakan dia sangat membenci kakaknya karena perubahan sifat kakaknya yang sudah rela mengorbankan nyawa orang lain demi tujuan memulangkan dirinya. Di tengah percakapan itu, tiba-tiba sirine berbunyi. Bala bantuan Cina untuk Korea Utara mulai menyerang mereka. Semua tentara Korea Selatan diperintahkan untuk mundur ke titik yang telah ditentukan. Dalam kekacauan itu, tentara Korea Utara yang ditawan mengambil kesempatan untuk membuat perlawanan, yang mengakibatkan beberapa tentara Korea Selatan tewas tertembak. Melihat itu, Jin-tae langsung menembak mati para tawanan Korea Utara tersebut tanpa pandang bulu, termasuk sahabatnya sendiri yaitu Yong-suk. Jin-suk pun langsung marah kepada kakaknya. Jin-suk tidak menyangka kakaknya akan membunuh sahabatnya sendiri, dan dari situ Jin-suk sangat membenci kakaknya. Akhirnya mereka pun berhasil mundur tanpa melakukan perlawanan. Desember 1950, mereka sampai di titik pertemuan. Di sana Jin-tae diberi medali penghargaan dan Jin-tae pun langsung mengajukan kepulangan adiknya seperti yang dulu dia minta kepada komandannya dan sang komandan pun akan memenuhinya. Namun ternyata saat Jin-tae akan mengabarkan izin kepulangan adiknya, Jin-suk telah pergi dari sana. Sesampainya di desanya, Jin-suk bertemu dengan Yong-sin dan Jin-suk sedikit lega karena mendapat kabar kalau ibunya sudah membaik. Tapi tidak lama kemudian pasukan pemberantas komunis datang dan menangkap Yong-sin yang sudah diduga bergabung dengan komunis. Jin-tae yang ternyata pergi ke desa menyusul adiknya melihat Yong-sin ada di mobil dan dia pun langsung mengejarnya. Ternyata mereka yang dianggap komunis akan dieksekusi mati dan beruntung saat giliran Yong-sin yang akan ditembak, Jin-tae pun datang ke sana. 어서 일어나. 손끝 하나라도 건드리면 다 죽을 줄 알아. Jin-suk juga datang dan menodongkan senjatanya. Jin-suk menyuruh kakaknya dan Yong-sin untuk pergi dari sana. Karena perbuatan mereka berdua, keadaan di sana pun menjadi kacau. Para tawanan berusaha menyerang dan lari dari sana dan tiba-tiba hal yang tidak terduga pun terjadi.
Setelah peristiwa itu, mereka berdua ditangkap dan Jintai mendapat teguran dari komandan barunya. Jintai dianggap sudah membela komunis, namun saat itu Jintai tetap meminta agar adiknya dibebaskan. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba dalam kekacauan itu, Jintai meminta agar adiknya dibebaskan. Namun sang komandan malah memerintahkan anak buahnya untuk membakar semua tawanan yang ada di sana. Mendengar itu, Jintai pun langsung berlari mencari adiknya menuju ke ruang tahanan. Tapi sayangnya Jintai datang terlambat. Jintai hanya bisa melihat penjara itu sudah terbakar habis. Ketika api sudah padam, Jintai hanya berhasil menemukan pena yang pernah dia berikan kepada adiknya dulu. Setelah itu, amarah dan kekecewaan Jintai pun meledak. Jintai langsung menghajar komandan barunya itu hingga tewas. Juli 1951, di rumah sakit militer Korea Selatan, ternyata Jin Suk berhasil selamat. Dia diselamatkan oleh pamannya yang juga berada di sana. Saat sedang bicara dengan pamannya memberikan sebuah surat kepada Jin Suk yang ternyata surat itu ditulis oleh Jintai yang dia dapat dari camp. Namun Jin Suk berkata dia sudah tidak peduli lagi dengan kakaknya. Dan tidak lama kemudian tiba-tiba Jin Suk dipanggil di sana. 이진석 일병님, 지금 상담실로 오시래요. 예. Jin Suk ditanya tentang Jintai yang saat ini berpindah menjadi komunis dan melawan Korea Selatan. Jin Suk pun menjawab kalau dirinya sudah tidak mengenal kakaknya lagi karena Jintai yang dia kenal hanyalah seorang penyemir sepatu yang sangat menyayangi keluarganya. Malam harinya Jin Suk membaca surat yang ditulis oleh Jintai dan di dalamnya tertulis kalau Jintai sangat merindukan ibunya dan dia pun berjanji akan menjaga adiknya sampai dia dibebas tugaskan. Jintai juga berjanji kepada calon istrinya setelah perang selesai dia akan membuka toko sepatu dan membahagiakan keluarganya. Dari surat itu akhirnya Jin Suk tersadar dan menangis sambil mengingat kenangan bahagia bersama kakaknya. Keesokan harinya Jin Suk memutuskan kembali ikut berperang untuk mencari dan bertemu kakaknya. Sesampainya di camp, sang komandan terlihat sedang menjelaskan strategi penyerangan dan memfokuskan serangan itu untuk melawan pasukan bendera yang ternyata pasukan itu dipimpin oleh Jintai. Mendengar itu, Jin Suk langsung mengajukan diri untuk ikut di garis depan. Namun sayangnya dia tidak diizinkan karena 1 jam lagi mereka mulai menyerang. Melihat serangan tentara Korea Selatan yang kali ini sangat kuat, Jin Suk yang tidak ingin terjadi apa-apa dengan kakaknya memutuskan untuk pergi ke daerah musuh. Saat dia tertangkap, pihak musuh menanyakan apa maksud kedatangannya ke sana. Jin Suk berkata kalau dia adalah adik dari pemimpin pasukan bendera Lee Jintai. Namun sayangnya saat dikonfirmasi, Jintai mengatakan kalau adiknya sudah tewas. Jin Suk pun akhirnya dibawa ke kamp tahanan. Saat Jin Suk akan dibawa ke kamp tahanan, bersamaan dengan itu Korea Selatan melakukan penyerangan. Dalam situasi itu, Jin Suk berlari mencari pasukan bendera dan akhirnya Jin Suk melihat Jintai ada di sana. Namun sayang saat mereka bertemu, Jintai tidak menyadari kalau prajurit yang diserangnya adalah Jin Suk adiknya sendiri. Jintai terus menghajar Jin Suk, tapi Jin Suk terus berusaha menyadarkan kakaknya. Dan saat Jintai akan menembak Jin Suk, Jintai pun ditusuk oleh salah satu prajurit tentara Korea Selatan. Saat pasukan Korea Utara kembali datang menyerang, pasukan tentara Korea Selatan pun terpaksa harus mundur. Jin Suk terus mengatakan hal-hal yang mengingatkan kakaknya dengan dirinya. Dan akhirnya Jintai pun menyadari kalau prajurit yang ada di hadapannya itu adalah adiknya yang sangat dia sayangi. Namun saat itu Jintai meminta Jin Suk pergi dari sana untuk menyelamatkan diri, tetapi Jin Suk menolak meninggalkan kakaknya. Kemudian Jintai memberikan pena yang dia simpan selama ini kepada Jin Suk dan berkata jika dia telah membuatkan sepatu untuk Jin Suk kuliah tetapi dia belum menyelesaikan sepatu itu. Jadi dia berjanji tidak akan mati di sana karena dia harus menyelesaikan sepatu itu. Jin Suk meminta kakaknya untuk menyimpan pena itu lagi dan memintanya mengembalikannya setelah perang usai saat mereka bertemu lagi. Jintai pun berjanji akan menyerah dan segera pulang untuk menemui adiknya. Dan akhirnya Jin Suk menuruti permintaan kakaknya dan pergi dari sana. Namun setelah Jin Suk pergi dari sana, Jintai malah memilih untuk bangun dan menembakkan senjata mesin ke arah pasukan Korea Utara agar adiknya bisa mundur dengan selamat. Dan akhirnya Jintai pun tewas dihujani tembakan dari pasukan Korea Utara demi melindungi adiknya.
Film pun kembali ke masa depan di mana akhirnya Jin-suk menemukan pena itu dengan kerangka jasad kakaknya. Jin-suk pun begitu sedih dan bertanya kepada jasad kakaknya, "Kenapa kau tidak menemuiku padahal kau sudah berjanji akan menyelesaikan sepatuku?" Dan film pun selesai. Mungkin bagi beberapa orang, perang adalah jalan efektif untuk memecahkan masalah. Padahal perang lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat. Itulah pesan yang disampaikan dalam film ini. Jadi intinya rebahan jauh lebih efektif untuk kesejahteraan kita. Saya Lee Jin-suk beserta jajaran Underline Movie yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.